Malam ini pencarian Pus dilakukan. Mas Pul terpaksa tutup toko untuk sementara waktu. Mas Pul ditemani In dan X mencari Pus. Ketiganya naik motor menuju apartemen Pus. Dan di jalan sendiri, Mas Pul panik dan cemas. Saking panik dan cemasnya, sampai laju motornya berbelok-belok. Laju motor Mas Pul hampir saja menyenggol mobil. Mas Pul juga hampir menyerempet pengendara lain. X dan In yang melihat itu jadi khawatir. "Mas, pelan-pelan!" teriak X di belakang Mas Pul. "Konsentrasi, Mas!" ucap In menyaut, namun Mas Pul tetap melaju kencang. Motor In dan Mas Pul jadi kebut-kebutan, sampai In pegangan kencang takut jatuh. Dan ketika di lampu merah, motor keduanya berhenti. Keduanya tak dapat menerobos, karena selain lalu lintas yang cukup padat, di depan sana ada truk mogok yang membuat jalanan tersendat macet. X melihat Mas Pul menangis, sembari berkali-kali menelpon Pus. Tak hanya Mas Pul, In juga mencoba menghubungi Pus lewat HP X, namun panggilan keduanya tak ada satupun yang terjawab. "Aduh, gimana ini? Mana lampu merahnya masih panjang?" keluh kesah Mas Pul saat melihat detik lampu merah yang masih lama. "Mas, masih jauh nggak apartemennya?" tanya X. "Lumayan, X." "Mas tahu nggak alamatnya?" "Tahu." "Coba ketikin alamatnya di HP gue ini," ucap X menyerahkan HP-nya pada Mas Pul, dan Mas Pul segera menuliskan alamat Pus pada X. "Ini X." "X, lo mau ngapain?" "Tenang sayang." "Tenang Mas." "Duh Pus, angkat napa telepon Mas. Mas khawatir Pus." Ya, setelah hampir 10 menit, lampu merah pun berganti hijau dan motor keduanya pun jalan. Dan begitu motor keduanya berhasil melewati kemacetan, keduanya pun ngebut hingga akhirnya sampai. "Loh, kok rame orang di apartemen Pus?" "Mas, tenang dulu." "Bos," sapa lelaki bertumbuh tinggi kekar menghampiri X. "Gimana bang?" "Ternyata Pak Rudi bermasalah sama teman bos. Rekan saya sedang bernegosiasi dan baru saja melerai. Saya telepon ambulan. Ambulan segera datang." "Ambulan!" teriak Mas Pul seketika berlari masuk ke apartemen diikuti X dan In. Dan begitu ketiganya masuk, dek, "Pus! Mas X, Pak Rudi." "Pus, bangun Pus." "Apa dia masih hidup?" tanya X. "Masih bos, tapi sepertinya kritis. Ah, itu ambulannya datang. Bawa dia segera." "Siap bos." "Sayang, kamu temani Mas Pul ke rumah sakit ya. Biar di sini gue yang urus." "Lo nggak apa-apa?" "Nggak apa-apa." Ya, In dan Mas Pul pun membawa Pus ke rumah sakit yang sudah dalam keadaan babak belur, tak sadarkan diri. Dan begitu Mas Pul dan In pergi ke rumah sakit, kini tinggal orang-orang X dan juga orang-orang Pak Rudi di apartemen X. "Maaf Mas, saya tidak tahu jika dia teman Mas." "It's okay. Ada apa Pak?" "Teman Mas ada main sama istri saya." Dek. "Saya minta maaf. Saya mewakili teman saya. Saya minta maaf atas kesalahan teman saya. Dia salah pergaulan. Saya akan memaafkan, tapi saya akan tetap menuntut. Dan saya harap Mas jangan menghalangi saya." "Maaf, saya tidak membela kelakuan teman saya. Tapi perselingkuhan tidak akan terjadi jika tidak ada kesepakatan di antara keduanya. Tidak akan ada penjual jika tidak ada pembeli. Saya sudah menceraikan istri saya, dan saya akan memenjarakan anak itu. Saya tidak terima." "Atas dasar apa? Perselingkuhan. Harusnya Bapak introspeksi diri. Kenapa Bapak tidak terima saat istri Bapak selingkuh? Sedangkan saya tahu Bapak sering bermain dan membungkus dengan staf perempuan di kantor saya. Bahkan saya juga sering mendengar kabar Bapak sering menyewa LC dan ani-ani saat kunjungan kerja menggunakan dana anggaran kantor. Tapi belum ada tindakan apa-apa, bukan?" Dek. Seketika Pak Rudi yang merupakan staf petinggi di perusahaan Papa X itu terdiam. Pak Rudi mulai ketakutan, karirnya mulai terancam setelah X sebenarnya mengetahui kebobrokannya. "Saya tahu kartu Bapak, tapi saya nggak pernah mengurusi urusan pribadi staf saya semasi tidak mengganggu kinerja di kantor. It's not my business. Lagi pula zaman sekarang, bukan laki-laki saja yang bisa membeli wanita, Pak. Wanita juga bisa membeli berondong kalau dia mau. Jadi wajar saja istri Bapak selingkuh. Apa bedanya sama Bapak? Lantas apa istri Bapak menuntut? Oh, dia tidak menuntut, tapi dia hanya mencari keadilan di luar sana. Perlu Bapak ingat, jika istri Bapak tidak menarik di mata Bapak, tapi masih menarik di mata berondong. Jika Bapak berpikiran berondong tidak tulus dan hanya tertarik pada uang istri Bapak,
Lantas apakah ani-ani yang Bapak pakai itu semua juga tulus? Kalau bukan mau sama uang Bapak. Kalau Bapak bukan seorang manajer dan hanya seorang kuli, mana mau mereka Bapak tiduri? Lagi-lagi Pak Rudi terdiam. Pak Rudi tak menyangka jika kelakuannya yang ganjen di kantor itu diketahui oleh anak pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Seketika Pak Rudi malu, melawan pun tak mampu. Bisa-bisa karir dan jabatan yang sudah ia bangun selama ini di perusahaannya bisa hilang. Sudah kehilangan harta, jabatan, bahkan keluarga, hilang semuanya. Pak Rudi harus hati-hati dalam bertindak. Gimana Pak? Saya harap kerjasamanya dan berakhir damai. Karena kalau Bapak mengancam menuntut teman saya lapor polisi, maka saya juga bisa menjebloskan Bapak ke penjara dengan tuduhan penyelewengan dana kantor. Baiklah, saya akan urung melaporkannya. Terima kasih Pak. Tapi saya mohon, jangan pecat saya. Saya berjanji, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya sudah cek. Bagaimanapun juga, itu uang pelicin. Ya, meski perusahaan memang tidak rugi, tapi tidak juga mendapatkan untung jika ada yang sengaja mengambil keuntungan itu. Paham, Mas? Kenapa saya belum bertindak apa-apa? Itu karena Bapak belum terlalu jauh. Karena saya masih menghargai Bapak sebagai orang kepercayaan papa saya. Mengerti? Tapi saya tidak mau orang yang dipercaya malah mengkhianati perusahaan. Saya mengerti. Ya sudah. Terima kasih, Pak. Saya yang terima kasih. Saya pamit. Silakan. Ya, Pak Rudi dan orang-orangnya pun pergi meninggalkan apartemen Pus yang berantakan. X membantu membereskan barang-barang yang berjatuhan. Bantu saya membereskannya. Siap, Bos. Setelah ini, Abang dan satu lagi bawa motor In dan motor Maspul anterin ke kos. Saya mau langsung ke rumah sakit. Siap, Bos. Di rumah sakit sendiri, Pus belum sadar. Beruntung Pus masih selamat meski terdapat banyak luka lebam di tubuhnya, terutama di kepalanya yang membuat Maspul sedih. Sudah ku bilang, Pus, kamu harus cepet-cepet sudahi kerjaanmu ini. Udah Mas kasih tahu berkali-kali, tapi kamu tetap aja. Dan ini yang Mas takutin. Tapi Mas bisa apa? Mas mau ngelarang takut kamu marah lagi. Dibilang Mas terlalu ngekang, terlalu ngatur. Sabar Mas. Semoga setelah ini Pus sadar dan pikir-pikir lagi ke depannya. Yang terpenting dia selamat dulu. Ucap In menenangkan Mas Pul. Iya In. Apa keluarganya gak dikasih tahu Mas? Jangan In. Semasih dia gak apa-apa biar Mas atasi sendiri. Karena Mas takut ibunya yang lagi sakit bisa ngedrop kalau tahu Pus digebukin orang. Ya sudah. Sayang, Mas gimana Pus? X, belum sadar X. Sabarin aja Mas. Motor gimana X? Tanyain. Udah gue suruh bawa pulang ke kos kalian sama motor Mas Pul. Barusan gue telepon Like suruh ngambil kuncinya sama anak buah gue. Syukurlah. Nih Mas, HP Pus ketinggalan. Iya makasih. Lalu gimana orang-orang yang ngeroyok Pus X? Tanya Mas Pul. Udah gue beresin Mas. Ternyata Pus ada main sama istri Pak Rudi. Pak Rudi adalah salah satu staf tertinggi di perusahaan Papa. Duh. Terus gimana Pus? Beliau hampir saja mau menuntut Pus dan hendak memasukkan dia ke polisi. Tuh kan Pus, nggak enak-enak jadi digolok kayak kamu. Resikonya gede, mbok ndang berhenti. Tenang Mas. Gue udah negosiasi dan berakhir damai kok. Mas, ngapain? Seketika X terkejut ketika Mas Pul bersujud di kaki X. X, makasih ya X. Makasih banyak. Kalau nggak karena kamu Pus bisa masuk penjara. Mas, udah Mas. Ini bukan karena gue. Ini kebetulan aja. Karena dia bermasalah. Jadi gue bisa manfaatkan kesalahan dia buat bantu Pus. Makasih ya X. Sama-sama. Makasih sayang, ucap In merangkul X yang membuat X senang. X, In, kalian pulang aja ya, biar Mas yang jaga Pus sendirian. Kasian, kalian besok kerja. Ya udah, besok pagi kita kesini sebelum berangkat. Ya, makasih ya X, In. Sama-sama Mas. Yuk sayang, yuk balik dulu ya Mas. Ya, X dan In pun pulang. Dan begitu Mas Pul hanya tinggal berdua saja bersama Pus. Pluk. Pus, bisa nggak sih kamu nurut sama Mas? Berhenti ya Pus, Mas janji Mas akan turuti apapun asal kamu berhenti dari kerjaanmu. Ucap Mas Pul memeluk Pus erat-erat. Hingga kemudian, yang bener Mas.
Pus? Oke, Pus berhenti malam ini juga. Demi Mas dan demi diri gue sendiri. Karena sayang Mas dan karena sayang sama nyawa gue sendiri. Pus, kamu bikin Mas panik. Makasih ya Mas. Mas sudah khawatir banget sama Pus. Dan jangan beritahu ibu dan adik Pus soal ini. Enggak Pus, selama Mas bisa atasi, Mas atasi. Dan kamu harus berterima kasih pada X. Pus tahu, Pus sudah dengar semuanya. Jadi, kamu tadi pura-pura pingsan. Gue pingsan beneran gila, sakit banget pala gue. Gue kebangun gara-gara denger Mas nangisin Pus. Iya Pus, Mas sedih takut kamu kenapa-napa. Janji ya Pus, stop ya Pus. Iya Mas, mulai besok gue harus tinggalin apartemen itu. Gue tinggalin semuanya. Lalu bagaimana kalau mereka mencarimu? Maksudnya kayak om-om kamu. Gak akan Mas, tenang saja urusan itu. Yang gue bingung sekarang adalah di mana gue harus cari tambahan uang buat ngehidupin ibu dan adik gue yang masih sekolah. Juga yang gue bingungin sekarang, di mana gue tinggal. Pus, tinggal sama Mas aja ya. Jadi kamu gak perlu mikirin bayar kos. Uangnya kamu pakai aja buat ibu dan adikmu. Nanti urusan kerjaan kita pikir-pikir lagi buat tambah-tambah, ya. Beneran Mas, gak apa-apa. Pus, justru Mas seneng. Gak takut tinggal sama gue. Takut kenapa? Gue sangean loh. Terus, ya takut aja Mas bakal kewalahan ngadepin gue. Kan Mas udah janji mau nurutin apapun kemauan Pus kalau Pus berhenti jadi gigolo. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kayak belanja promo di supermarket aja Mas. Belanja di warung Mas juga sama. Tinggal sama Mas juga sama. Kalau kebanyakan syarat dan peraturan, mending gue kos sendiri aja dah. Pus, aduh, iya Mas, canda, sakit banget dipukul. Maaf, ya ampun Pus, memar semua Pus, terutama kepalamu. Gak apa-apa, yang penting kepala bawah gak memar, masih mulus. Lagi kayak gini masih bisanya kamu ya, Mas. Makasih ya, udah jadi orang pertama yang selalu ada di hidup Pus. Makasih, udah jadi orang yang tulus untuk Pus. Dan makasih, udah jadi orang yang paling sayang sama Pus. Sekalipun Mas laki-laki. Sama-sama. Mas bukan sekedar orang lain. Mas bukan sekedar langganan warung Pus. Bukan sekedar langganan utang. Teman, saudara, dan pacar. Nanti aja gombalnya. Kamu lapar gak? Lapar Mas, abis digebukin. Mau makan apa? Apa aja Mas? Yaudah, tunggu bentar ya. Jangan lama-lama Mas. Iya. Mas, tunggu. Apa? Cium dikit dong. Pus, takut ada dokter dan perawat yang lewat. Dikit. Kali aja habis dikis, memar di pipi gue mendingan. Modus. Ya udah. Yang kiri. Bibir. Wah, keterusan. Seketika Mas Pul meninggalkan Pus yang cengengesan. Di food truck. Ya, di food truck sendiri. Ruth melihat Time yang di tengah kesibukan sedang bolak-balik mengecek HP-nya. Time, pasti nunggu On. Iya Mas. Tenang aja, On berangkat ke sini bareng Off. Oh ya? Kenapa dia nggak ngasih tahu aku? Mungkin belum sempat. Tadi Off ngasih tahu Mas kalau On katanya juga mau ke sini dan nawarin nebeng. Dan Off meminta izin sama Mas. Mas rasa nggak masalah, toh juga keduanya sama-sama ke sini. Apa kamu keberatan kalau mereka boncengan? Oh, enggak Mas. Yakin, nggak cemburu? Ya sedikit sih, tapi nggak begitu. Mungkin karena aku merasa mereka masih ada rasa. Jalani aja. Kalau emang milik kita, pasti akan kembali pada kita. Tapi jika tidak, jangan nelangsa. Setidaknya kita sudah berjuang. Siapa tahu ke depannya kita akan mendapatkan orang yang lebih baik, yang akan menerima kita. Iya Mas, tapi aku sudah lama menyukai Bang On. Dan berpisah setelah Bang On pergi cari kerja ke kota. Mungkin butuh waktu untuk membuka hati lagi untuk orang lain. Kamu dari sejak On merantau, sedangkan Mas sejak SMP. Yang menentukan cepat tidaknya terbukanya sebuah hati itu bukan dari lama tidaknya sebuah kenangan masa lalu yang membekas, tapi dari datangnya orang baru yang mempunyai daya dan upaya dapat menghapus bekas kenangan dari masa lalu. Jadi jangan pernah menyesal jika kemungkinan terburuk kamu akan ditinggalkan On dan lebih memilih kembali pada Off. Apa Mas juga gak kecewa? Mas lebih lega jika Off bahagia. Kedengarannya memang munak. Tapi jika memang Mas harus kehilangan Off, Mas gak akan lagi menjalani hubungan dengan laki-laki.
cukup sekali seumur hidup. Dan Mas akan kembali menjalani selayaknya manusia normal. Emang bisa? Bisa. Sejujurnya, Mas pernah suka sama cewek. Hanya saja keduluan teman. Dan kebetulan dia menyukai teman Mas. Enak ya kalau bisa suka cewek. Sedangkan Time gak bisa. Jangan dipaksa. Jadi dirimu sendiri. Tapi suatu saat kamu harus bisa merubahnya. Iya Mas tahu. Ini memang salah. Dan menyadari kok. Bahkan keluargaku menolak penyimpanganku. Dan salah satu perpisahan Time dan Bang On juga karena keluarga yang mengetahui hubungan kita. Dalam hati kecil, aku ingin bisa berubah. Tapi susah. Pelan-pelan. Yang penting ada keinginan dan berdoa. Siapa tahu suatu saat bisa berubah. Amin. Ya sudah, kembali kerja. Sepertinya yang di sana belum order. Siap. Ya, Time pun kembali melayani pengunjung yang membludak. Ruth pun membantu karyawannya melayani pembeli yang take away. Dan ketika sedang sibuk, HP Ruth berbunyi. Tanda pesan masuk dari Off. Dan begitu Ruth membukanya, sedek. Off mengirimkan foto On yang sedang menuntun sepedanya. Bentar ya, telat dikit. Ban On bocor. Mau ke bengkel dulu. Belum tutup kan? Belum sayang, ini masih full pengunjung. Ya sudah, temani On aja dulu. Kasihan kalau ditinggal. Gak apa-apa. Oke. Time. Ya Mas. Pantes lama. Motor On mogok, bannya bocor. Iya, ini barusan Bang On kasih tahu. Dan ngasih tahu kalau lagi sama Bang Off. Tuh kan, apa Mas bilang? On jujur kan? Iya, katanya maaf baru kasih tahu soalnya tadi buru-buru hujan gerimis. Ya udah, kita tunggu aja. Iya. Di jalan sendiri, On masih menuntun motornya dan Off membantu mendorong dari belakang. Keduanya sama-sama kehujanan meski hujan gerimis. Off, mending lo naik ojek aja duluan. Gue nggak apa-apa nyusul. Kayaknya bengkelnya masih jauh. Belum kalau ngantri, masih nunggu. Nggak apa-apa. Barusan gue udah kasih tahu Ruth kok dan dia nggak masalah. Lagi pula food trucknya kan belum tutup. Mereka masih sibuk rame-ramenya ngelayani pembeli. Yakin? Iya. Ya udah. Ya, On tersenyum tanpa sepengetahuan Off. Keduanya sama-sama berjalan. Lalu tak lama kemudian, Off melihat bengkel. On, itu bengkelnya di seberang. Oh, iya. Bentar. Ayo On. Ya, Off bertugas membantu menghalangi kendaraan agar keduanya bisa menyeberang. Dan entah kenapa, On melihat Off sudah tak canggung lagi padanya. On merasa senang. Terasa suasana yang awalnya tegang mencair lagi. Sekalipun tak ada harapan untuk kembali, namun begini saja sudah membuat On senang. Lagi pula On belajar menghargai Time dan tak mau mengecewakannya. Pak, masih buka? Masih, 24 jam. Kenapa motornya? Ah, syukurlah. Ini Pak, ada paku. Sekalian ditambal. Oh, duduk dulu. Tunggu bentar ya, saya ngerjain ini dulu. Gak lama kok, habis ini selesai. Iya Pak, santai. Ya, keduanya pun duduk berdua. Bengkel tak begitu ramai, hanya beberapa orang saja. Entah kenapa keduanya seolah bingung dan kekurangan bahan pembicaraan. On sendiri berusaha menahan hasrat. Dan untuk mengalihkannya, On mencoba mengecat Time, meski Time tak membalas karena sibuk. Sedangkan Off sendiri, yang melihat On kini cuek dan hanya ngomong seperlunya saja, juga jadi bingung bagaimana memulai obrolan. Hingga kemudian, suara abang bakso mencairkan suasana. Off pun punya ide. Bang, bakso. On, mau bakso? Enak nih hujan-hujan. Lo traktir? Iya, gue yang traktir. Boleh kalau gak keberatan. Makasih. Ucap On yang seolah kalimatnya seolah tak seperti biasanya. Duh, kayak sama siapa aja. Emang kenapa? Bukannya wajar bilang makasih sama temen? Iya sih. Maksud gue... Halo, baksonya berapa? 2 bang, campur. On, lo campur gak? Iya. Campur pak, dua-duanya. Ya, On lagi-lagi tersenyum. Hujan semakin deras, bercampur angin. Off lupa memakai jaket. Hanya kaos lengan pendek saja. Off mulai terlihat kedinginan, mengusap-usap kedua lengannya. Hingga kemudian... On, seketika Off terkejut ketika On memakaikan jaketnya pada Off. Udah tahu lagi musim hujan. Badan suka masuk angin. Gak pernah bisa kena angin dikit. Bukannya pakai jaket, malah pakai kaos. Ucap On yang seketika membuat Off mematung. Off menatap On dan membatin dalam hati. Duh, On, kenapa saat kita berpisah, perhatian lo lebih berasa nampolnya ya di hati? Baksonya? Oh iya bang. Oh nih. Oh iya. Saus sambal ambil sendiri ya.
Iya bang. Off, mau nambah nggak sausnya? Oh, nambah sambal aja. Oke. Ya, On seketika mengambilkan sambal dan menuangkannya pada mangkok Off. Makasih. Ya, On lalu meletakkan kembali sambal dan kini duduk di samping Off. Makasih juga jaketnya. Sama-sama. Ya, keduanya kini sama-sama menikmati makan baksonya. On, lo udah dapat kerja? Udah, teknisi di supermarket. Lusa udah mulai kerja. Oh, kenapa? Nggak apa-apa. Kirain. Kirain apa? Nggak apa-apa. On, off. Dek. Seketika On dan Off bertemu salah satu teman di hotel. Ngapain bro? Ya ke bengkel lah. Mau isi angin. Lah kalian ngapain berduaan di mari? Ya ke bengkel lah. Ban gue bocor kena paku. Terus kenapa berdua? Bukannya kalian putus? Musuhan? Dek. Iya emang. Terus kenapa bisa jalan bareng? Makan bakso berdua lagi romantis. Bakso bro, ucap On nawarin. Kak makasih, baru makan. Nggak usah mengalihkan pembicaraan. Ngaku aja deh, lo pada sama gue. Oh, kebetulan aja, gue nebeng. Gue udah punya cowok ya, ucap Off panik. Sama, gue juga udah punya cowok. Dan kebetulan aja kita mau sama-sama nemuin cowok kita masing-masing. Karena kebetulan di lokasi yang sama. Gimana? Nggak salah denger. Orang mana yang nebeng sama mantan pacar mau nemuin cowoknya? Gila, nanggung amat. Kenapa nggak sekalian aja kalian balikan? Ekspresi Off lebih panik sedangkan On santai. Mas, udah isi anginnya. Oh, berapa? 5.000. Ini, makasih. Sama-sama. Udah deh, kalian balikan aja. Bukannya lo bilang sama gue, sebenarnya masih berat On. Dek. Seketika On panik. Gue duluan ya. Ya, motor teman On dan Off kini pergi meninggalkan Off yang kini senyum-senyum sendiri sembari menatap mangkuk baksonya. Sedangkan On yang giliran panik gara-gara ucapan temannya. Jadi, bener nih, lo masih berat sama gue. Oh, ya wajar manusiawi. Tapi udah ringan kok setelah lihat lo bahagia sama Ruth. Dek. Kini senyum Off seketika berhenti dan giliran On yang tersenyum puas karena mampu membalas dan menjawab pertanyaan Off. Di food truck sendiri, food truck sebentar lagi tutup dan masih menunggu pengunjung terakhir dan juga pembeli yang take away. Dan saking sibuknya sampai Ruth tak menyadari jika Off dari tadi belum sampai juga. Dan begitu Ruth hendak menelpon, Ruth, Off, lama sekali. Maaf, tadi bengkelnya antri. Oh, On, mau makan apa? Thanks, udah makan bakso tadi, ditraktir Off di bengkel. Dek. Seketika Off panik saat On terus terang. Ya nggak salah sih, cuman ada rasa nggak enak pada Ruth. Kebetulan tadi ada bakso lewat, sembari nunggu antri. Oh, it's okay. Mau minum? Kopi aja. Oke. Time mana? Time? Itu dia anaknya, baru dari toilet. Bang, baru datang. Sapa Time yang excited, yang membuat Off memperhatikan keduanya. Baru. Tolong buatkan On kopi. Iya. Bang Off, mau minum apa? Sapa Time pada Off. Oh, makasih. Gak usah. Kita mau langsung aja. Oh gitu. Ya udah. On, kita jalan dulu ya. Pamit Ruth membawa Off. Silakan. Ucap On santai. Dan begitu keduanya hendak pergi, Off sempat memberi kode pada On tentang jaketnya. Namun On menganggukkan kepalanya, memberi isyarat sembari bibirnya bergerak. Pakai aja. Ya, Off pun tersenyum, lalu masuk mobil Ruth dan mobil pun jalan. Ya, Mimin jadi bingung. Kok ada dan bisa-bisanya orang udah putus tapi masih saling care. Di rumah sakit sendiri ketika Mas Pul sedang menyuapi makan Pus. Pus, lo kenapa? Imron, tahu dari mana kamu kalau Pus masuk rumah sakit? Tadi ke warung, tutup, terus ketemuin sama X, katanya Pus di rumah sakit, makanya gue kesini. Lo kenapa Pus? Emang si X sama In bilang apa sama kamu? Tanya Mas Pul. Katanya habis digebukin orang. Emang digebukin kenapa Pus? Biasa, cowok. Rebutan cewek ya? Lo ngerebut cewek orang ya? Bukan lagi, tapi bini orang. Dek. Pus, seketika malah Mas Pul yang panik saat Pus belak-belakan. Ada-ada aja lo.
Kan kata pepatah, gadis emang menawan, janda lebih menggoda, tapi istri orang lebih menantang. Menantang pala lo, Peyang. Iya menantang, kalau nggak tebas pala lo pakai pedang sama suaminya. Santai kawan, buktinya gue masih hidup. Mau lagi? Enggak, bercanda, udah kapok. Makanya, nih gue bawain pisang keju. Soalnya kan lu sering beli itu pas masih ngekos. Gue nggak ngerti kesukaan lu apa. Makanya gue nggak bawa apa-apa. Cuma bawa diri sama bawa doa. Mau bawa pizza, gue belum gajian. Mana belum bayar utang sama Mas Pul. Ditengokin aja gue udah seneng. Gak usah bawa apa-apa. Denger omelan lu aja gue seneng. Makasih ya. Ron, santai aja utangnya kalau udah gajian. Tenang Mas, lagi 2 hari cair sama bonusnya. Hehehe. Si On sama Off gak kesini? Belum, mungkin belum tahu. Oh, Mas, gue kebelet kencing. Emang kamu bisa jalan? Bisa, bantuin. Oh iya, awas, pelan-pelan. Perlu gue bantu pegangin tiang infus gak? Ucap Imron. Gak usah, makasih. Gue bisa sendiri. Ya, Mas Pul pun membantu Pus ke toilet. Dan begitu sampai toilet, dah, kamu pipis. Loh, Mas mau kemana? Tungguin. Bantuin buka resleting. Susah nih. Tangan gue sakit. Duh, ada-ada aja kamu. Pegang tiang bisa, masa buka resleting gak bisa? Serius Mas, macet. Apa rusak ya? Ah, kamu modus. Sumpah. Sini. Oh iya, kayaknya ini udah mau rusak. Kok dipakai? Dah, bantuin keluarin. Pus, please. Pegangin. Kamu ini, please. Buruan Mas, kebelet. Ya udah. Set. Desah Pus saat Mas Pul terpaksa mengeluarkannya dan memeganginya. Rasanya tegang karena keluar air seni bercampur dengan tegangnya gejolak nafsu Pus. Dan begitu air seninya hingga tetes terakhir, dah Pus. Udah Mas, cebokin. Ih, kayak bocah. Kapan lagi diurus Mas? Bau gak Mas? Pesing dikit, namanya juga air kencing. Kalau parfum baru wangi, ada-ada aja kamu. Jijik gak Mas? Enggak, ucap Mas Pul mau tak mau membersihkan punya Pus. Kirain jijik. Teriak Pus saat ujung palkonnya disentuh Mas Pul saat dibasuh dengan air. Kenapa Pus? Enak. Dasar. Kok makin keras Pus? Nggak tahu Mas. Terus gimana masukin lagi? Aduh, jangan dipaksa, ntar patah. Terus digimanain? Woi, lama amat di kamar mandi. Pada ngapain sih? Oh, iya Mron, bentar. Dah paksa masuk. Set. Aduh Mas, sakit. Aduh, iya Mas. Biarin, tuman, kebiasaan. Tuh, bisa. Dasar nggak tahu tempat. Ntar di warung ya Mas. Apanya? Ya kan biar tahu tempat. Yah, ayo, nggak enak sama Imron. Iya. Awas, pelan-pelan jalannya. Lari juga gue bisa. Kalau gitu ngapain minta temenin kencing tadi? Kan sengaja. Di rumah Bos Up, di kamar Bos Up sendiri, waktu menunjukkan pukul 1 malam. Ini adalah malam di mana baru kali ini pemandangan kamar seberantakan ini. Spray yang acak-acakan dan setengah jatuh, bantal dan guling yang tergeletak di lantai. Sedangkan Bos Up memeluk Daun yang dalam keadaan telungkup, sembari dengan tangan yang masih menggenggam pensil, dan diary yang bolong akibat tusukan pensil. Dan tusukan pensil Bos Up beberapa jam yang lalu dan dalam 3 ronde berlalu. Pertempuran yang sangat melelahkan, namun sangat menakjubkan. Bos Up tiba-tiba terbangun, lalu tersenyum dan mengambil pensil dari genggaman tangan Daun, juga menutup buku diary Daun dan meletakkannya di meja. Kemudian mengecup leher belakang Daun yang membuat Daun terbangun menggeliat. Bos, tidur, ucap Bos Up mengelus-elus kepala Daun, lalu Daun bergerak memutar badannya. Aduh, kenapa? Masih perih pantatnya? Kan udah Mas kasih salep. Bukan Bos, pinggang yang encok. Kalau gitu, kerjanya ditunda sampai encoknya bener-bener hilang.
Ya kalau digempur tiap hari gak akan hilang-hilang bos encoknya. Pokoknya besok Don mau kerja. Tapi kan masih sakit. Mas takut kamu cedera. Itu aja mas pelan-pelan, belum maksimal genjotnya. Hah? Segitu belum maksimal? Iya belum. Kalau mas kencengin, apa nggak patah tuh tulang cedera lagi? Makanya, diem dulu ya, gak usah kerja. Eh, enggak bos, ini bukan sakit. Ini cuma encok. Sakit beda sama encok. Sama aja. Beda. Telungkup, buka celanamu. Bos, ngapain? Don gak mau lagi bos. Ampun. Udah diem. Ya, bos Ap pun beranjak dari ranjang, lalu membuka laci dan mengambilkan sebuah botol. Apa itu bos? Set. Aduh, diem. Oh, minyak urut. Enak banget pijitannya bos. Bilang dong kalau mau ngurut. Kirain. Justru Mas ngurut kamu biar cepat sembuh. Biar pagi-pagi bisa Mas masukin lagi. Ada maunya ternyata. Enak sekali dong rasanya. Cie, bos ketagihan ya. Iya, plak. Ucap bos Ap menepuk pantat Don gemas yang membuat Don tersenyum. Punya bos juga enak. Ya meskipun sakit dikit. Wajar, baru pertama. Hehe. Makanya harus sering-sering biar gak sakit. Yang sakit bukan lubangnya, tapi pindah ke pinggangnya. Tapi kamu suka kan? Suka bos. Don, gak nyangka bisa dapetin mas bos. Mas juga gak nyangka bisa pacaran sama anak buah sendiri. Kalau boleh tahu, sejak kapan bos suka sama Don? Sejak diam-diam merhatiin kamu liatin In. Hah? Kok bisa? Gak tahu. Mas suka aja ketika liatin kamu suka curi-curi pandang sama In. Cute. Kadang senyum-senyum, kadang cemberut perengat-perengut gak jelas. Tapi lucu. Kenapa bos gak bilang aja dari dulu kalau suka sama Don? Jadi Don gak akan ngarepin In sampai sekecewa itu. Sengaja Mas menikmati proses mendapatkan kamu. Sekarang ketika udah berhasil ngedapetin, nyesel? Enggak. Senang banget malah. Makin sayang. Tapi bos, Don malu kalau sampai anak-anak sekantor tahu. Cuek aja. Lama-lama juga tahu. Bos, gak malu pacaran sama aku? Enggak. Loh, bos, diaryku mana? Ada tuh. Waduh, bolong. Gimana ini? Nanti mas beliin yang baru. Maaf ya. Hehe, gak perlu. Ini masih bisa dipakai kok. Biarin aja bolong. Karena ini menjadi saksi betapa ganasnya malam pertama kita. Berkesan bukan? Iya bos. Udah bos, cukup. Sudah enakan pinggangnya? Sudah bos. Ya sudah, kita istirahat lagi. Sini peluk mas. Set, peluk. Dan baru saja berpelukan, HP bos A berbunyi, tanda pesan masuk. Ayo, siapa malam-malam WA? Sini coba lihat. Set. Oh, si In. Ngapain malam-malam WA? Ya baca dong. Kamu kira siapa? Udah curiga aja. Bos, tadi tas kantong gue ketinggalan ya di sana. Coba cek, ada CD foto jadul milik pelanggan, takut hilang. Dan begitu bos Up mengecek, set. Gimana? Ada bos? Oh, ada. Jatuh di bawah sofa. CD-nya ada? Ada, lengkap. Sini, biar mas yang video call. Iya, nih. Halo In. Ada, aman. Kok belum tidur In? Ada Mr. X tuh. Mana gak pakai baju? Pada habis ngapain? Biasa lembur. Dia KO. Bos sendiri ngapain nih? Cie, gimana bos? Udah jebol belum temboknya? Mau tau aja kamu. Ya udah, besok Mas bawa sekalian ke kantor. Buru-buru amat bos, kayak pengantin baru aja. Mas ngantuk. Iya deh, iya. Tut. Don, ngapain? Biasa, nulis bentar. Kalau bos ngantuk, tidur aja duluan.
Ntar aku nyusul. Mas nggak bisa tidur kalau nggak barengan tidurnya. Ya udah, bentar aja. Ah, kelamaan. Sini, set, set. Taruh diary-nya sama pensilnya. Nih, pakai pulpen. Tulisin apa yang sedang kamu rasakan di dada Mas. Hah? Gak apa-apa nih, dadanya aku tulisin. Biar Mas gak dianggurin. Oke, gimana kalau main tebak-tebakan? Boleh? Oke, Mas tidur aja. Jangan lihat ya, merem matanya. Oke. Ya, Daun pun menuliskan sesuatu, sedangkan Bos Up-nya memejamkan mata. Bos Up mulai merasakan ujung pulpen itu berjalan di atas permukaan kulitnya. Coba tebak, apa? Gampang. I love you. Ih, kok tahu sih? Hapus. Gimana cara hapusnya? Gak perlu dihapus. Lanjut aja. Oke. Ya, Daun pun menuliskan kembali. Namun saat Daun sedang menulis, Daun salfok melihat sesuatu. Lalu Daun lanjut menulis. Namun, jika dilihat dan dirasa-rasakan benar-benar pergerakan dan penekanan ujung pulpen itu seperti bukan sedang menulis sebuah huruf, melainkan seperti membuat pola, seperti menggambar sesuatu. Bos Up kesulitan menebak karena pola itu tak beraturan. Bos Up tiba-tiba menggeliat saat ujung pulpen itu kini bergerak memutari puting kanannya hingga kemudian ujung pulpen itu menekan tepat di ujung puting kiri Bos Up yang membuat mata Bos Up seketika terbuka. Kini Daun menaiki tubuh Bos Up-nya hingga kemudian dan menghisap puting bosnya. Don, bisa Bos Up saat ujung pulpen dan bibir Daun beradu di kedua putingnya. Satu menekan, satu menghisap, yang membuat Bos Up kelojotan. Bos Up benar-benar tak menyangka bisa senikmat ini bercinta dengan karyawannya sendiri. Ya, Bos Up meremas rambut Daun yang membuat hisapan Daun semakin kuat. Lalu Daun tiba-tiba menarik dan menghisapnya sampai puting itu molor dan tertarik ke atas, yang membuat dada bosnya itu ikut terangkat. Daun masih menahan hisapannya, sembari mengintip ekspresi bosnya dari bawah, hingga kemudian Daun melepaskan hisapannya sampai tubuhnya terjatuh. Bos cakep deh kalau lagi sange. Kamu, sini gantian, Mas yang nulis. Bos, seketika Bos Up merampas pulpen di tangan Daun, lalu menelungkupkan kembali tubuh Daun, lalu menurunkan celana dan CD-nya hingga kemudian Coba tebak, Mas nulis apa? Tanya Bos Up menuliskan di pipi bokong kiri Daun. Apa Bos? Kecepatan nulisnya. Oke, Mas ulang. Perhatikan baik-baik, konsentrasi. Bos, kok di situ? Ucap Daun panik. Jadi Bos Up membuka belahan bokong Daun. Lalu ujung pulpen itu tiba-tiba berjalan membentuk pola lingkaran, mengelilingi lubang kerut Daun. Lalu kemudian mencoretkan pola garis lurus di kedua pipi bokong Daun. Aku tahu. Apa? Tanda panah menunjuk ke lubang. Maksudnya? Dan begitu Daun menoleh, Bos Up tersenyum genit sembari menggigit batang pulpen hingga kemudian pluk. Seketika Bos Up membuang pulpen Daun ke lantai, lalu berbisik di telinga Daun. Kini, izinkan ujung pulpen Mas yang menulis di dinding anusmu. Bos! Daun, perlu ronde bos jabanin dah. Resiko punya bos hyper. Diem, coba tebak sekarang dan rasakan Mas nulis apa di dalam sana. Tanya Bos Up seolah menggerakkan ujung palponnya menulis di dinding anus Daun. Apa Bos? Gak bisa nebak. Bisanya rasain enak, geli. Mas menuliskan sebuah kata. Lubang ini diary Mas. Tidak ada yang boleh menorehkan tinta kecuali tinta putih kental Mas. So sweet. Kalau begitu, apa kamu siap Mas tulis setiap hari? Siap gak siap, harus siap menjalankan perintah atasan. Bagus. Bos, ya udah deh, besok gak masuk.
Kayaknya besok Don lumpuh nggak sanggup jalan. Mas bilang apa? Mulai sekarang kantor kamu pindah aja di kamar Mas. Kerjaanmu cukup nungging aja tiap hari. Enak kan?